Satu kali, fokus betul pada kisah ini ya, karena ini nanti jadi inti tentang bahasan kita, baik terkait dengan asbabun nuzul ataupun asbabul wurudnya. Satu kali, Nabi SAW di awal-awal masa dakwah Islam yang belum berkembang secara luas, beliau mendapati tamu kedatangan utusan dari satu distrik kenal dengan Bi'r Ma'unah, datang kepada Nabi SAW menyampaikan satu berita yang sangat membahagiakan nampak terlihatnya. Dikatakan bahwa desa kami penduduknya sepenuhnya masuk Islam. Anda bisa kebayang nggak, di awal masa Islam tantangan dakwah sangat kuat, belum tersebar luas, ada berita satu desa masuk Islam. Masya Allah, se-KBP atau se-Bandung misalnya kan, se-Bandung Selatan misal saja gitu kan, dia masuk Islam. Bagaimana perasaan kita? Senang luar biasa ya? Senang luar biasa, bahagia. Dari kebahagiaan itu yang tampak, kemudian mereka minta, ya Rasulullah, mohon kirimkan utusan untuk mengajarkan masyarakat di tempat kami supaya mengenal Islam lebih dalam. Maka saking bahagianya Nabi SAW dikirimkanlah kurang lebih 70 penghafal Quran. 70 itu, nggak main-main gitu kan? Dengan keadaan yang sangat terbatas, ya, baru beberapa sahabat-sahabat yang mendekat kepada Rasulullah, kemudian dikirimkanlah sekitar 70 penghafal Al-Quran. Maka berangkatlah mereka ke sana. Ya, diharapkan bisa memberikan pencerahan dan pengajaran yang baik. Qadarullah kemudian secara singkat, dalam kesempatan Rasulullah SAW sedang menunaikan salat. Ada riwayat menyebutkan salat subuh, ada riwayat menyebutkan salat maghrib, ada riwayat menyebutkan salat yang lainnya. Ya, ada yang menyebutkan sebelum saat akan ruku, sebelum ruku. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan, ini yang banyak populer, setelah ruku, bangkit saat i'tidal. Maka datang malaikat menyampaikan kepada beliau bahwa utusan-utusan Nabi SAW itu yang diminta mengajar ternyata dianiaya oleh mereka. Ya, jadi mereka melakukan makar. Ya. Jadi mereka melakukan makar, penipuan, menipu terhadap Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi? Ya, maka qadarullah terjadilah apa yang tidak diharapkan itu, dianiaya sampai mereka meninggal dunia. Maka Nabi SAW dia refleks berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sisi kerasulannya, dengan sisi kemanusiaannya, minta kepada Allah untuk memberikan hukuman istiqlal bagi mereka. Allahumma adzibhum, Allahumma ya Allah tolong azab si fulan, bani dzafan, hukum si fulan, ini itu dan sebagainya, dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebulan ini berlangsung, bukan hanya dalam kesempatan sholat dimaksud, setiap sholat beliau sampaikan, ya Allah tolong hukum si fulan, ya Allah tolong si fulan, ya Allah tolong macam terus jadi mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi setelah sebulan itulah kemudian turunlah Quran sebagai jawaban dari apa yang Nabi sampaikan. Surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129 itu. Perhatikan kalimatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad SAW, kamu tidak punya otoritas untuk menetapkan ya bahwa seseorang itu, awas hati-hati, mesti diadab, dihukum, ataupun kamu tidak juga punya otoritas walau sedikit pun ya untuk menetapkan seseorang mendapat hidayah atau tidak. Pas ya, di Nabi ya, walaupun beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, tapi juga tidak punya wewenang untuk menetapkan kamu dapat hidayah ya, kamu dihukum ya. Itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan si fulan dihukum atau si fulan mendapatkan hidayah. Di poinnya, atau mendapat hidayah. Perhatikan, ayat ini turun untuk menetapkan sifat maksum Rasulullah SAW yang terjaga dari berbuat salah dan dosa. Ya, beda dengan manusia biasa. Kalau saya tidak maksum, saya pasti banyak salahnya, ya kan? Pasti banyak salahnya. Dan terbaik ketika mendapati kesalahan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Maka dari itu selain Nabi, selain Rasul tidak ada yang maksum. Jadi kalau ada sekarang aliran atau kelompok kemudian menetapkan imamnya sebagai maksum, terjaga dari salah, itu secara tidak langsung dia menetapkan imamnya sebagai Nabi atau memiliki sifat kenabian. Itu nggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Baik, teman-teman, Nabi SAW kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penjagaan dengan sifat maksumnya dengan turunnya ayat ini. Ya, salah satunya adalah untuk menjaga Nabi SAW agar tidak keluar dari ranahnya sebagai seorang Nabi,
yaitu melakukan tindakan yang salah atau perbuatan dosa. Maka Allah sampaikan hak untuk menetapkan seseorang dihukum atau memberikan hidayah sebagai pengajaran kepada Nabi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu memohonkan, memintakan kepada Allah, ya, sehingga dengan itu semua, dengan doa yang dipanjatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang diharapkan itu. Paham sampai sini? Baik, ini satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini, menurut para ulama juga memberikan gambaran, awas hati-hati, kekuatan dakwah dan kesabaran kepada Nabi SAW. Karena perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, perbedaannya, rasul sebelum Nabi hanya diutus untuk kalangan umat tertentu. Terbatas sifatnya. Nabi Nuh untuk umat tertentu. Sampai ke Nabi Isa untuk umat tertentu. Bahkan Nabi Isa itu jelas, termasuk juga disebutkan di Bible, bahwa tugasnya hanya memberikan dakwah di lingkungan seputar Palestina aja. Itu pun terbatas wilayahnya. Ya, Bethlehem sekarang itu kan Baitul Laham, asalnya Baitul Laham disebut dengan Bethlehem, itu kan sekitaran itu saja, sekitaran Palestina. Jadi nggak boleh keluar dakwanya dari situ. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang membawa nama, saya membawa ajaran Nabi Isa, Yesus sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Kejauhan nyasarnya gitu kan. Harusnya daerah itu aja. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua kalangan makhluk manusia sampai dengan kiamat. Sampai dengan kiamat. Karena itu, ini persoalan perbedaannya. Nabi dulu ketika berdakwah, Nabi Nuh untuk kalangan kaumnya saja. Nabi Nuh kaum tertentu. Sampai ke Nabi Isa, Isa alaihissalam kaum tertentu. Jadi kalaupun ada persoalan pada kaumnya misalnya, persoalan dakwah sudah berlangsung lama, yang beriman cuma sedikit. Ya, Nabi Nuh itu kan Masya Allah, ya hampir 1000 tahun berdakwahnya. Hampir 1000 tahun, kan? 950 tahun berdakwah. Yang muslim berapa yang beriman? Kisaran puluhan saja. 20 orang, ya Masya Allah. Luar biasa, penantangannya banyak. Sedangkan ini madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran pada umatnya. Mohon maaf karena umatnya pun menantang. Ayo sini, tunjukkan kepada kami. Maka pelajaran yang dimintakan oleh Nabi Nuh ini untuk memberikan kepada keyakinan kepada umatnya yang telah beriman bahwa benar-benar perlindungan Allah itu ada. Jelas ya? Maka ketika diturunkan hukuman ke sini, ini yang hancur umat yang ini aja. Paham ya? Di Nabi Isa misalnya, Nabi setelahnya, ya ada Nabi Lut gitu kan, dihancurkan. Yang hancur umat Nabi Lut saja. Bukankah Nabi Lut sejaman dengan Nabi Ibrahim? Mereka saudara juga. Kan sebelum sampai ke Nabi Lut, mampir dulu malaikat ke Nabi Ibrahim. Di Quran surah 51, dari ayat 24-nya. Ya sampai ayat 26-nya teruskan. Itu sebelum datang ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Bertamu dulu ke situ. Ya dihidangkan makanan, tidak dimakan gitu kan. Dan seterusnya kisahnya sampai disampaikan kami akan datang ke tempatnya Lut untuk memberikan azab di sana. Di sezaman. Jadi yang dihancurkan umat Nabi Lut saja, yang umat Nabi Ibrahim tidak. Paham? Baik, tapi kalau kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya Allah, mohon beri pelajaran, hukum, hancurkan dan sebagainya. Kalau sudah hancur, sedangkan Nabi SAW itu diutus untuk seluruh manusia, Anda bisa bayangkan. Hancur semuanya, nggak akan ada antum. Ini poinnya. Maka turunlah ayat ini untuk memberikan pelajaran lebih kepada Nabi SAW bahwa dalam misi dakwah kesabaran itu mesti ada. Kesabaran mesti ada. Karena ada tantangan-tantangan di depan yang lebih hebat lagi. Jadi kalau yang sekarang saja di awal-awal kesabaran belum terbentuk, gitu kan? Ketangguhan belum tercipta, maka bagaimana menghadapi tantangan yang lebih besar lagi? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, mohon anugerahkan pada hamba hidayah. Ya? Tadi kan ayatnya mengatakan kamu tidak berhak, ya kan? Menentukan si fulan dapat hidayah atau dihukum. Sekarang doanya berubah. Ya Allah, anugerahkan hamba hidayahmu dan tempatkan hamba di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Ya Allah, mahdini fi man hadait. Ya Allah, berikan hamba hidayah dan tempatkan hamba di tempat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau hamba kerja, mohon ya Allah bimbing hamba untuk bekerja di tempat pekerjaan yang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau hamba tinggal di komplek, mohon ya Allah bimbing supaya tinggal di komplek yang orang-orang mendapatkan hidayah. Kalau hamba ya Allah beraktivitas, mau belanja, arahkan hamba ke tempat orang-orang yang ketika jual belinya mendapatkan hidayah. Ya. Masya Allah. Wa'afi'an afait. Ya Allah, mohon anugerahkan kesehatan kepada hamba dan mohon tempatkan hamba di tempat orang-orang yang sehat. Wa tawallani fi man tawallait. Palingkan hamba ya Allah dari segala hal yang tidak Engkau ridai. Dan tempatkan hamba di tempat orang-orang yang senantiasa memalingkan dirinya dari segala hal yang tidak Engkau ridai.
Ya Allah, jaga hamba dari maksiat. Dan tolong tempatkan hamba di tempat-tempat lingkungan yang menjauh dari maksiat. Di rumah, di kantor, di mana-mana, tolong jauhkan itu. Wa barik li fima a'tait. Dan anugerahkan keberkahan ya Allah pada segala hal yang telah Engkau titipkan kepada hamba. Masya Allah. Wa qina syarra ma qadait wa qini syarra ma qadait. Dan mohon jaga hamba ya Allah dari segala keburukan-keburukan yang mungkin telah ditetapkan dalam kehidupan ini. Paham? Nah, sekarang saya mau tanya, doa ini lebih baik dari sebelumnya atau tidak? Ada hukuman di situ? Ada permohonan untuk menghadap si fulan? Tidak. Baik. Nah, semua nilainya adalah kebaikan. Semua nilainya adalah kebaikan. Teman-teman, perhatikan, fokus di sini. Segala permohonan yang dimohonkan atas dasar ketaatan dan berisi yang baik-baik, itu secara bahasa, dalam bahasa Arab disebut dengan kunut namanya. Ketika ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada beberapa sahabatnya, ya, terutama beberapa yang junior, diajarkan doanya oleh Nabi langsung. Ya, Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas, kemudian juga ada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada sahabat Anas bin Malik yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu beliau selama 10 tahun ketika beliau hijrah ke Madinah. Maka dari situlah kemudian teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Riwayat-riwayat bermunculan. Ya, ada yang menyatakan bahwa kata Ibnu Abbas di Sunan Al-Baihaqi tadi yang saya tuliskan, ya, di yang kedua, teman-teman sekalian, dari kita bisa perhatikan sampai halaman ke-213-nya. Ya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh mereka? Ada yang mengatakan kayak Anas, kan, kayak Ibnu Abbas dan sebagainya. Sejak peristiwa itu, ketika Nabi mengajarkan doa tadi, Nabi SAW tidak didapati lagi meninggalkan sama sekali doa-doa yang bacaan-bacaan semula yang pertama tadi, yang minta dihukum si fulan, minta di ini si fulan. Beliau tinggalkan itu, tapi beliau kemudian mempraktekkan yang doa tadi. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait.